Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kali ini saya mencoba untuk menginstal Windows 10 yang kata pemiliknya Windowsnya sering macet atau sering macet pada saat dihidupkan, harus berhenti ya, mendadak berhenti. Nah, sini saya menggunakan flash disk. Kita colok tadi sudah flashnya, laptop Asus. Nah, kita tes di mana letak macetnya itu ya, atau nyangkutnya. Coba tekan tombol dulu ya. Nah, itu masuk Windowsnya, kalau salah Windows 11 ini teman-teman. Nah, kita hidupkan lagi, tadi sudah. Kita tekan tombol delete-nya ya, biar masuk ke settingan BIOS-nya. Ini lain laptop lain tampilannya ya, mungkin kalau di laptop lain tidak begini ya. Nah, di situ ada pilihan bootnya, Windows boot 1, SanDisk. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari flash disk SanDisk itu ada di mana, nomor berapa ya. Di situ ternyata ada, kita sudah pindah ke nomor 1. Nah, kosong di bawahnya ya. Kita coba dulu. Ini sengaja tidak saya potong ya, biar murni apa adanya kerjaan seorang teknisi laptop atau teknisi komputer. Ya, pertama-tama kita harus mencari dulu flash disk kita itu harus terbaca dulu ya sama laptopnya, biar bisa dia booting dari flash disk. Nah, masih belum ya, ternyata dia masih nge-restart dari harddisknya atau SSD-nya ya. Memang inilah beberapa kendala kalau kita mau install menggunakan flash disk, karena sering flash disk itu tidak terbaca oleh Windows atau menunya berbeda antara laptop yang satu dengan laptop yang lainnya. Kita ulangkan dulu, kita masuk lagi ke BIOS-nya ya, settingan BIOS-nya. Nah, kita lihat dulu ya, memang kita harus coba-coba ya, karena itu tadi karakteristiknya laptop itu macam-macam. Nah, di situ tadi kita coba partisi 1 juga tidak mau ya. Kita coba dengan partisi 2 tadi ya. Kita simpan dulu. Nah, tuh lihat tuh, kita simpan, save and exit. Nah, kembali lagi ya. Memang inilah salah satunya suka dukanya seorang teknisi ya, coba lagi gitu.
Kita coba lagi ya. Ini kameranya. Mohon diabaikan yang kiri kanannya ya, memang berantakan nih. Kita coba lagi, mau enggak? Ya artinya gini ya, kita saat ini mencoba untuk laptopnya membaca dari flash disk. Karena di flash itu ada file sistem atau file instalasinya ya. Nah, tetap tidak mau. Kita coba lagi ya, mencari atau membawa laptop ini membaca flash disk yang kita masukkan tadi ya, flash disk system. Nah, kita coba lagi, mungkin ada settingannya yang berbeda ya. Nah, bagi para yang senior yang berpengalaman, mohon jangan mencaci atau gitulah ya. Namanya kita sudah coba-coba nih, nah tuh ada SanDisk partisi 1, SanDisk partisi 2. Kita sudah coba-coba semua, tidak mau partisi 1, tidak mau ya, sudah kita enter. Coba kita coba ya. Ya maklum, pusing juga mikir-mikirnya nih. Nah kalau itu Windows aslinya gitu, pasti mau, tapi ya Windowsnya nanti SanDisk partisi 2 itu coba pun. Ya kita enter, kembali lagi dia ke BIOS-nya ini ya. Jadi namanya BIOS ya, menu BIOS. Kita coba setel sana setel sini dulu ya. Ini videonya sengaja tidak saya potong biar tahu ya beberapa hal yang membuat kepala pusing lah. Karena itu tadi, beda laptop, beda komputer, beda pula menunya atau karakternya. Ya, coba dulu. Nah, tetap ini tetap kembali ke Windows-nya ya. Ini menu Windows-nya itu tidak dibenerin. Kita coba tekan tombol F9 F12, itu biasanya menu pilihan ya, menu pilihan untuk boot. Tapi kayaknya di laptop ini bukan itu ya. Itu tangan siapa lagi ngomong, geser ya. Tangan saya sendiri sebenarnya ya. Kita coba lagi. Nah, begitu saat pin down ditutup, dia pun macet, hang gitu ya, gantung kalau bahasa kita tuh. Kita coba lagi tombol F10, 12. Biasanya tombol F10, F12 adalah tombol untuk memilih boot, menu boot gitu ya, booting atau menu startup lah ya. Kita aja masuk ya, kita shutdown lagi, kita tekan mungkin ya, mungkin tombolnya geser karena di apa ya, dicolokan, lubang colokan tuh di port tuh, kalau bahasakannya port itu ada dua, yang biru sama yang hitam. Kalau yang biru itu biasanya itu untuk USB versi 2 katanya, kalau yang hitam itu versi lama ya.
Kita coba yang pindahkan ke versi yang baru ya, yang warna biru. Nah, tetap Windowsnya tidak apa, tetap flashdisknya tidak terbaca ya. Kita masuk lagi ke menu bootnya, ketik kotak-katik dulu, malah tidak terbaca flashdisknya di sini ya, flashdisknya tidak terbaca. Pasal kita geser kembali ke ke baru yang tadi ya, ke warna birunya ya, tadi warna hitam berarti. Ya sudahlah, pokoknya kalau tidak mau biru hitam gitu, kalau tidak mau hitam biru kita pindah-pindahkan ya. Kita restart lagi komputer punya laptopnya. Cetak aja menu UV SanDisknya ya. Itu tetap versi 1 UV SanDisk versi 2. Mumet memang mencari flashdisknya biar terbaca ini. Masuk window lagi, itu sudah macet tadi itu, lah tidak bisa dia apa-apain, karena kalau dia mau otomatis muncul langsung untuk input username sama passwordnya. Dia tetap muncul berapa tuh, 3 menuan: Windows Boot Manager, UEFI 1, Partition 1 ya, UEFI Partition 2, SanDisk ya. Mereknya itu tergantung merek flashdisknya ya. Di situ mereknya SanDisk. Masuk lagi, dia sudah masuk lagi ke sini Windowsnya. Tetap macet Windowsnya, tidak bisa diapa-apain. Nah, kita tekan apapun harusnya akan muncul username sama password di situ. Nah, mau kita tekan lagi, ternyata ini yang macet itu ya. Hidupkan kembali lah, sudah kita tekan tombol delete-nya, delete gitulah. Masuk ke menu BIOS lagi. Nah, tetap ada 3 pilihan ya, boot option 1, boot option 2, boot option 3. Tuh. Pusing-pusing lah dia mencari ini. Oh ya, bagi yang paham ya boleh di komentar ya, mana tahu sayanya salah di mana.
tekan biasanya tekan plus dan tambah itu untuk memilih ya, itu tapi tetap tidak mau juga, tidak mau, maksud tidak mau itu dia flash disknya tidak muncul gitu pilihan untuk flash disknya, itu hanya SanDisk partisi 1, SanDisk partisi 2. Lah kita coba dua-duanya tidak mau. Nah, kita tekan partisi 2 nya kita enter, tidak mau juga dia. Kalau partisi 1 juga tidak mau. Tapi kalau kita ketik yang Windows itu mau dia. Kita enter misalnya, kalau kita enter itu bukan di enter kayak tekan panah kiri panah kanan ya. Nah, tetap pilihannya tidak ada. Nah, disable apa udah? Disable tidak diaktifkan. Ya ini sengaja saya ulang ya nanti, tapi ujung-ujung nanti dia mau nih muncul flash apa pilihan satu lagi, yaitu pilihan flash disk. Tapi memang sekarang belum keluar. Kita kembali ke restore default ya, mana tahu ada pilihan yang tetap tetap 3 pilihannya. SanDisk partisi 1, SanDisk partisi 2, terus Windows Boot Manager.
Kita coba masuk lagi ya. Tetap tidak mau dia, loading atau booting melalui flash disk. Kita masuk ke window yang lama ya, masih rusak nih ya. Tidak mau ditekan apa-apa, tekan keyboard mau. Jadi ini masalahnya, kita mau mengganti Windows yang saat ini ya. Kita lihat langkah apa lagi berikutnya. Kita coba masuk lagi ke window, ke BIOS settingnya ya. Nah sekarang kita lihat menu bootnya. Nah sekarang baru menu bootnya ada 4. Tadi kan 3 tuh. SanDisk Partition 1, SanDisk Partition 2. Sekarang ada boot option yang keempat. Nah itu paling 4 di atasnya ada VO Star SSD 2006. Coba kita lihat lagi ya. Jadi di harddisk ini kebetulan ada dua bukan data dua ya. Ada 2 harddisk ya, bukan 2 harddisk, satu SSD, satu harddisk gitu ya. SSD-nya untuk sistem Windows-nya, yang harddisknya untuk data. Nah lihat itu, sebenarnya sudah muncul pilihan paling bawah itu, SanDisk. Jadi kok bisa muncul? Ya ini kita lihat, mungkin bagi yang senior bisa kasih tahu di mana letaknya. Lah kita baru dia masuk ke flash disk bootnya ya, Windows bootnya yang ada di flash disk. Jadi kesimpulan sementara ini aja ya. Kita harus coba-coba semua lubang port dari flash disk ya, yang berbentuk USB itu. Yang kedua, jika kita otak-atik di menu yang ada USB-nya. Tadi kan USB-nya itu, ya kalau dia di sana disable, enable kan, terus restart. Nah kalau tidak mau juga, kita kembalikan ke menu ke pilihan sebelumnya. Misalnya di sana aslinya sebelum kita ubah adalah enable, maka kita jadikan disable. Semua yang ada USB-nya digituin semua. Misal ada lagi yang menu USB-nya di situ enable, kita ubah jadi disable, terus di restart. Nah kalau masih juga, kita kembalikan ke pilihan berikutnya ya. Nah ini sudah mulai untuk install kan sekarang ya. Ada pilihan itu 01 sampai. Nah di sini pun karena ada beberapa menu yang tidak bisa kita pilih ya. Nah kita coba, tidak apa, kita coba satu-satu aja. Biasanya itu gagal itu ya, karena kita belum terbiasa aja sebenarnya. Kalau kita sering menginstal Windows, tentu kita lebih memahami atau lebih menguasai cara installnya. Nah karena Windowsnya jarang rusak, jadi
saya pun ya mencoba-coba juga ya istilahnya tuh. Dari antara menu-menu yang ada tuh ya. Tapi di sini kita harus paham dikit ya. Misalnya misalnya ada menu format jangan dipilih. Menu hapus kalau kita tidak tahu maksudnya bisa dipilih gitu ya. Kayaknya startingnya sudah mulai ya. Udah masuk ke Windows-nya nih, Windows 10 ya, itu pilih tadi ya. Eh, saya lupa nyolok mouse nih ya. Ya, setelah ada mouse-nya hidup, nah baru kita pilih ke mouse ya biar enak. Nah itu ada 3 pilihan ya, 4 ya. Yang OM itu artinya sudah aktif ya. OM aktif artinya sudah aktif. Ada X86 atau versi 32, yang X64 versi 64 bit. Jadi kalau saya biasanya, nah kalau begini kemungkinan file instalasinya tidak ada. Kita ulang lagi Pak nih dengan pilihan yang berbeda lagi ya. Nah, itu kata saya tadi karena jarang kita menginstal, otomatis pilihan-pilihan itu pun saya tidak hafal juga. Kita lihat lagi apakah menu bootnya masih ada. Masih ada ya di bawah itu. Save SanDisk enter. Nah, di situ kita pilih yang nomor 3 ya, Windows install menu. Nah, dari Windows install menu itu ada 3 pilihan, yaitu Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Oke, kita install Windows 10 aja lah. Nah, kita pilih yang paling atas kali, pilihan 0, Windows 10 ISO. Nah, di sini saya coba pilih tadi dari 0 ya. 0 saya pilih tadi mungkin gagal. Ada pilihan choose product key, no key. Nomor 2-nya utilman. Nomor 3 utilman juga. Nah, nomor 4 dan 5 Windows-nya, Windows. Jadi sini kita, karena saya penjaring coba ya, pilih nomor 1 sekarang ya. Coba aja nomor 1 lagi. Itu tadi karena Windows ini jarang rusak, jadi saya pun tidak hafal pilihan terakhirnya apa gitu. Nah, kita coba aja semuanya. Masuk ke hadiahnya. Oke, kita coba dulu. Windows sudah setup starting.
Kita mulai lagi yang install Windows dari awal lagi ya. Kita pilih Windows seperti biasa, Windows 10 tadi ya. Nah, di sini kita coba yang nomor 5. Kita lompat aja yang nomor 5. Nomor 5. Kita tunggu sebentar. Dia loading. Untuk yang lainnya boleh coba sendiri ya. Tapi saya coba yang nomor 5 aja tadi karena banyak yang gagal ya dari awal. Mulai starting dianya. Ini kalau memorinya cepet, RAM-nya besar kencang nih. Tadi saya lihat RAM-nya cuma 4 GB. Itu sudah minimal. Spek minimal untuk Windows 10 kayaknya. Emang biar bagus sih RAM-nya tuh 8-an ya. Nah, kita pilih next aja. Nah, kita pilih yang OM Activate yang 486 atau yang 32 bit ya. Nah, kayaknya mau dia membaca harddisknya. Tapi kita coba dulu yang jangan dicoba yang di dataku ya. Jadi itu ada drive 0. 0 tuh 01, 02 apa partisi 2, 3 itu satu bahan ya atau satu drive atau satu SSD ya. Ya. Sementara drive 1 partisi sekian itu adalah satu hard disk gitu maksudnya. Jadi di sini kata dia partisi ini tidak bisa diinstal karena mengandung GPT gitu ya. Pasti format GPT tidak apa-apa ya. Jadi salah satu langkahnya kita hapus dulu semuanya. Nah, kita hapus dulu drive nolnya, semua drive nol kita hapus karena fisiknya satu itu sebenarnya. Jangan drive satu ya, drive satu partisi satu dan seterusnya itu satu hard disk. Jadi yang install Windows itu kita gunakan SSD. Windows tidak dapat diinstal katanya. Karena kita kalau langsung install yang tidak mau, oke. Nah, kita hapus klik kanan yang drive 0 semuanya ya, karena itu satu fisiknya satu sebenarnya. Kita lihat dulu kayaknya kalau cuma satu tidak mau dia. Tuh, tetap tidak mau. Karena dia formatnya berbentuk GPT ya. Ya, apa GPT itu sebenarnya master boot record ya. Ya kalau ada dulu ya FAT32M ya. Dan ini GPT ya. Nah, itu nanti bahasanya di lain waktu ya. Nah, agar dia bisa diinstal Windows ya, semua yang drive 0 kita hapus. Delete. Yaitu kita delete yang drive 0 partisi 2-nya. Nah, oke. Nah, itu masih ada satu yang masih tidak mau hapus lagi. Yang drive 0-nya semuanya. Ya, kita hapus. Menjadi sekarang dia itu juga
Kita hapus dulu. Drive 0 ya, semua drive 0 kita hapus. Jangan drive 1. Wah, tangan pula ini. Tutup, sorry. Nah, kita hapus semua yang drive 0. Nah, setelah kita hapus, dia menjadi 1. Ya, drive 0-nya 1 sekarang. Nah, drive 0, drive 1, drive satunya ada 2, drive 0-nya ada 2. Nah, kita format ya. Kita buat new dulu, buat baru. Maka setelah dia terbentuk baru, maka dia muncullah yang partisi 0-nya drive 0 partisi 2. Nah, di situ kita mau installnya ya. Nah, mulai berhasil ya. Berhasil install, kita tunggu beberapa saat ya.
Dia mulai masuk Windowsnya, selalu install tadi ya. Persiapan awal-awal install memang begini. Nah, kita konekkan WiFi dulu boleh. Tidak boleh kita skip ya, tapi tidak apa, kayaknya kita mau coba Mael dulu. WiFi namanya Mael. Nah, di sini kebetulan saya juga lupa passwordnya Maelnya. Ya, tidak salah, kita back aja. Kita skip kali ini. Nah, kita ambil yang express, yang settingan express, settingan cepat gitulah maksudnya. Nah, di sini kita disuruh buat nama akun ya. Nama pengguna untuk PC ini, untuk laptop ini, saya nama Arjuna. Terus password. Passwordnya ya kita buat contohnya 123. Diulang lagi passwordnya 123. Password hint. Password hint itu contoh adalah apa namanya, kunci rahasia, bukan kunci rahasia sih. Ya, misalnya itu 123 itu kan termasuk berhitung. Nah, itu nama apa nama itu ya? Misal kita ketik binatang melata ya, kode hintnya, maka kita ketik adalah ular gitu ya. Passwordnya ular gitu ya. Apa gitu. Dah. Terus hai kata dia. Nah, kami setting sesuatu untukmu kata dia. Setting ini tidak akan berlangsung lama gitu loh maksudnya. Sedang memasang aplikasimu. Jadi sebenarnya ini kenapa lama saya installnya, karena memang jarang apa namanya yang rusak-rusak ini saya terima ya, Windowsnya rusak gitu. Tapi bagi yang sudah pengalaman mungkin lebih cepat ya. Nah, sudah. Nah, Windows kita sudah terinstall ya. Udah mau masuk Windowsnya, ini tampil Windows 10-nya. Ya. Sekarang kita buka filenya atau foldernya. Nah, itu disk PC. Nah, itu hard disk instalasinya ya, apa bukan hard disk, flash disk instalasinya, isinya itu. Disk PC kita tes. Ada yang berwarna merah, swap drive. Itu artinya gini ya, swap drive itu hard disk kita diambilnya sebagai swap. Swap itu jadi sebelum diinstal, maka file-file yang digunakan untuk install itu disimpan di folder swap. Bukan folder sih, drive ya, drive swap, drive di swap. Jadi ya, kita lihat file-file. Jadi kalau ini yang file saat ini adalah drive 1 tadi, ingat tadi ada drive 1 partisi sekian-sekian gitu ya. Sementara yang drive 0 itu yang local C sama ya local C lah. Nah, swap itu bisa kita format ulang atau kita format aja biar bisa digunakan
untuk data kita bisa boleh. Sementara yang E itu adalah flash disk ya. Kalau flashnya kita cabut, ini flash disknya kita cabut, maka drive app-nya hilang ya. Kalau zaman dulu sih nyabut flash disk harus di eject ya. Ya kalau zaman sekarang mau di eject juga boleh sih sebenarnya. Nah kita format aja, tidak apa-apa itu bisa ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam install aplikasinya. Maka ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklum, seperti kata saya tadi, saya jarang menggunakan flash disk untuk menginstal Windows karena memang jarang ketemu kalau Windowsnya rusak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.